Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin, Bapak Ibu saudara sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita sehingga kita dapat duduk dalam suasana yang mulia di majelis ilmu ini. Dan ada orang punya banyak rentetan gelar-gelar yang begitu banyak, yakni punya jabatan yang tinggi, namun sayang setelah dilihat ibadahnya tidak beres. Kenapa? Ia hanya mementingkan gelar dunia atau jabatan-jabatan dunia, namun ternyata ilmu agamanya itu sangat minim lagi. Dan ditambah lagi tidak ada keinginan untuk belajar ilmu agama. Nah, ini terkadang repotnya, mengejar dunia tapi lupa akhirat. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Terkadang dia rela untuk melelahkan dirinya untuk mengejar dunia, namun ternyata dia tidak melelahkan dirinya untuk perkara-perkara akhirat. Terkadang ada seseorang itu bangun jam 2 malam gak ada baguringan, sekalinya ke pasar subuh misalnya, namun ternyata dia tidak memikirkan pentingnya sholat malam itu. Kenapa? Terkadang karena dia tidak mengetahui daripada ilmunya. Dia tidak mau duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Maka ini penting, kita harus memahami ilmu yang mendapat pujian dan memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Allah mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan aku ilmu. Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan ini adalah dalil yang tegas tentang keutamaan daripada ilmu. Karena ilmu itu sesungguhnya Allah tidak memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini melainkan agar diberikan tambahan daripada ilmu. Jadi diberikan tambahan ilmu. Dan di antara dalil juga bahwa Umar bin Khattab itu pernah menugaskan seorang petugas di pasar itu untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti ilmu dagang, tidak mengerti halal dan haram atau ilmu muamalah itu, fikih muamalah. Jadi sehingga dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu beliau mengeluarkan perintah. Kata Umar bin Khattab, la yabghi fi suqina illa man qad nafaqaha fid din. Illa man qad tafaqaha fid din. Jangan berjualan di pasar, kata Umar bin Khattab, bagi para pedagang yang tidak mengerti ilmu agama. Karena kalau tidak mengerti ilmu agama, dia akan mengurangi daripada timbangan, mengurangi daripada takaran, atau juga bepander berdusta. Hanyar tadi jarang ada menawar aja 50.000 kada ulun bari akan, pian 40.000 ulun bari akan, hati ulun senang. Padahal mungkin orang tidak ada menawar harga seperti itu. Namun seperti itulah kadang di pasar, yang memang pasar ini gudangnya syaitan, mungkin bahasanya seperti itu, yang Rasul menyebutkan seburuk-buruk tempat itu di pasar, akan tetapi sebaik-baik pekerjaan itu adalah pedagang. Jadi di pasar ada seburuk tempat, ada sebaik pekerjaan juga. Maksudnya at-tajirus shadiqul amin. Jadi pedagang yang jujur itu dipuji, dan bahkan Allah memuji seorang laki-laki, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang laki-laki yang meninggalkan jual belinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika masuk waktu sholat. Jadi
Allah memuji seorang pedagang. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah memuji seorang pedagang yang berani meninggalkan daripada langganannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah dalil bagaimana Umar bin Khattab sangat tegas sekali kepada seorang pedagang yang tidak mengerti ilmu agama. Maka yang bagus itu gelar banyak, ilmu agama mengerti ya? paham ilmu dunia, paham ilmu agama. Ini terkadang ada seseorang gelarnya banyak, Pak, sholat aja Pak, kata tapi paham, dari mengangkat takbir sampai salam. Bahkan ulun pernah menegur seseorang yang dia seorang yang yang berilmu mungkin dalam perkara-perkara dunia, tapi ulun lihat wudunya sembarangan. Rupanya beberapa kali sudah ulun lihat ada kesempatan berduaan, ulun pada cara wudu itu nengka ini Pak, ini cara pian wudu, jangan terlalu cepat, apalagi di buku lali ini hati-hati kalau tidak terbasuh di belakang. Ujar Sidin terima kasih. Aku Sidin wudu biasa nengka kayak itu, tapi alhamdulillah ada yang menagur. Ini maksudnya bahwa terkadang seseorang itu mengejar perkara-perkara dunia, tapi untuk perkara-perkara akhirat dia sangat lalai sekali. Jadi ini penting. Jadi apa yang disebutkan oleh para ulama, la yahillu lirrajuli ay yastaghila bil bai'i wasyira'i ma lam yahfaz kitabal buyu'. Seorang laki-laki itu tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum memahami bagaimana fikih daripada jual beli. Jadi ini juga menandakan bahwa seseorang itu harus paham perkara-perkara agama. Terkadang orang condong kepada perkara-perkara dunia tapi dia tidak mengerti perkara agama. Dan ini pernah disinggung juga oleh Umar bin Khattab ketika ada seseorang mengatakan, wahai Umar, si fulan itu baik benar. Ujar Umar, engkau melihat di mana? Apakah engkau pernah bertetangga dengannya? Maka orang itu mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Kemudian kata Umar bin Khattab, apakah engkau pernah berbisnis dengannya? Maka orang tersebut mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Kemudian kata Umar bin Khattab, apakah engkau pernah bersafar dengannya? Maka orang itu mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Maka kata Umar bin Khattab, itu bukan patokan engkau mengatakan dia adalah orang yang baik. Karena kalau di masjid saja, mohon maaf secara umum, orang baik-baik di masjid, orang berzikir, orang baca Quran dan lain sebagainya. Tapi melihat sifat asli seseorang itu adalah ketika kita bersafar dengannya atau kita bertetangga dengannya, maka kita mengetahui. Jadi ini tuh jar, bilang piring, bilang pecah terus di rumah, pindah kedangaran di sebelah. Jadi orang tetangga itu tahu bagaimana sifat kita. Sidin itu kalau mau kurang lebih, sidin itu ini, sidin itu. Jadi ini yang dikatakan maksudnya ketika kita berbisnis dengannya, ketika kita bertetangga dengannya, ketika kita bersafar dengannya, kita akan mengetahui watak asli seseorang. Kadang dalam perjalanan umroh saja kita melihat ada seseorang yang kadang-kadang sabaran, setumat-setumat mengeluh, setumat-setumat seperti ini, setumat seperti itu. Jadi watak aslinya itu terlihat. Nah ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, bahwa kita jangan langsung menilai seseorang itu baik hanya melihat orang itu misalnya di masjid saja, tapi kita lihat hal-hal kriteria mungkin bersafar, mungkin berbisnis, mungkin kita bertetangga dengannya atau lain sebagainya. Nah, ini yang penting sekali. Jadi hal yang penting harus diperhatikan, kita harus mengerti perkara-perkara ilmu agama. Dan apa yang disebutkan daripada ayat tadi, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Allah tambahkan aku ilmu, kata para ulama, tambahkan ilmu itu bisa ilmu Al-Quran, tambahkan kepahaman, tambahkan hafalan dan lain sebagainya. Dan kalau digabungkan tiga pendapat tersebut semuanya diinginkan. Dan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat, kata Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengajarkan beliau ilmu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam banyak meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak meminta sesuatu itu. Ketika Allah mengajarkan tadi wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan aku ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, adalah orang yang paling banyak meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menandakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dengan meminta ilmu yang bermanfaat, karena ia adalah kunci segalanya. Tidak mungkin kita bisa memahami perkara halal dan haram itu tanpa ilmu. Tidak mungkin kita beramal soleh itu tanpa ilmu. Makanya kalau beramal itu jangan serampangan. Jadi kita harus mengerti ilmunya. Kita harus belajar ilmunya, duduk dalam suasana majelis ilmu. Karena ini yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Iqra. Baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ajakan untuk berilmu, ajakan untuk mencari ilmu. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Bagaimana kita hendak membaca sesuatu kalau kita tidak mengetahui daripada ilmunya? Nah, ini penting bagaimana celaan Allah itu kepada orang-orang yang hanya mementingkan perkara-perkara dunia namun jahil atas perkara-perkara akhirat. Ketika berbicara bisnis, Sidin babandar terus. Tapi ketika berbicara mengenai ilmu agama, Sidin tidak mengetahui. Jadi bodoh perkara ilmu agama. Ya, ini yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Rum itu ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui secara lahir saja daripada kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat mereka itu sangat lalai. Jadi ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ini juga yang dijelaskan oleh Al-Imam Hasanul Bisri, wallahi la balagha min ahadihim bidunya ayyuqallibad dirhama ala zufrihi wa yukhbiruka biwajnihi wa ma yuhsinu ayyusalliya. Demi Allah, kata Imam Hasanul Bisri, seorang ulama tabi'in, bahwa salah seorang dari mereka telah mencapai keilmuan yang tinggi dalam hal dunia, di mana ia mampu memberitahu kepadamu mengenai beratnya 1 dirham perak hanya dengan membalikan uang itu dengan ujung kukunya, sedangkan dirinya tidak becus dalam melaksanakan sholat. Jadi pintar terhadap dunia, tapi ketika sholatnya tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasul. Bisa saja sholatnya tidak tumakninah di dalam sholat, dari takbir sampai salam sholatnya cepat sekali, sholatnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul SAW. Ada seorang yang sholat sangat cepat sekali, dilihat oleh Rasul SAW pada waktu itu, dan kata Rasul, kalau orang ini meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan meninggalkan milah ajaran Muhammad, yakni contoh yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Artinya tidak mengikuti sunnah yang diajarkan Muhammad SAW. Jadi ini penting kita untuk meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Dan bahkan dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha yabghidu kulla ja'zari jawazin sakhabin fil aswaq jaifatun bil laili himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Allah itu membenci orang yang ja'zari, yakni orang yang sombong. Sombong itu kata Rasul bataral haq wa ghamtun nas, jadi menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu diantara definisi daripada sombong. Kemudian jawaz, yakni rakus dan pelit. Jadi dalam kehidupan itu seorang muslim itu tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu pelit. Tidak boleh pelit dan tidak boleh terlalu boros dalam hartanya. Jadi seorang muslim itu diajarkan khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik sesuatu itu di tengah-tengah, tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Kemudian juga yang dikecam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, suka berteriak-teriak di pasar, bertengkar, berebut hak. Ini terkadang preman-preman berebut lahan dan lain sebagainya, berteriak-teriak.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu ketika beliau tersenyum atau tertawa itu hanya dua keadaan. Yakni beliau ketika bertemu dengan sahabatnya itu dibanyaki senyum. Banyak para sahabat mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ammar bin As, setiap sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan saya, beliau banyak senyum. Dan beliau mengatakan, bagaimana keadaanmu hari ini wahai Ammar? Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan sahabatnya beliau banyak senyum. Kemudian juga Rasul SAW terkadang juga tertawa. Namun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tidak pernah tertawa itu terbahak-bahak. Jadi Rasul pernah tertawa sampai gigi geraham beliau itu terlihat. Ketika beliau menceritakan ada salah seorang penghuni surga atau seorang yang terakhir masuk surga, yang Allah mengatakan masuklah ke dalam surga, orang itu mengatakan surga telah penuh wahai Allah, sesak sudah. Dia membayangkan banyaknya orang di surga. Maka Allah perintahkan lagi masuk ke dalam surga. Orang itu mengatakan surga telah penuh. Maka kata Allah, aku akan berikan surga yang kau bayangkan luasnya seluas dunia, kemudian 10 kali daripada luasnya dunia. Maka pada saat itu kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Akan tetapi yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tertawa terbahak-bahak. Jadi itu tidak pernah, atau tertawa terpingkal-pingkal, mungkin bahasa seperti itu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibanyaki senyum, namun juga silakan tertawa, akan tetapi jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu tumitul qalbi, akan mematikan daripada hati. Jadi susah untuk menangis ketika baca Quran. Jadi susah untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, ini yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu tidak suka orang yang suka berteriak-teriak seperti bangkai di malam hari, tidur sampai pagi, keledai di siang hari, karena yang dipikirkannya makan aja. Siapa kami makan meneng kayak ini, amun kayak ini kayak apa kami makan, jadi yang dipikirkannya makan aja. Ya. Dan kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Dia paham, pintar terhadap masalah-masalah dunia, akan tetapi jahil terhadap perkara-perkara akhirat. Seperti juga Abdullah bin Abbas, Nabi SAW pernah memeluk dada beliau dan berkata, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, pahamkan dia, kata Nabi SAW, kepada perkara-perkara hikmah, jadi perkara-perkara agama. Jadi ini Nabi SAW dalam riwayat ini mendoakan daripada Abdullah bin Abbas. Dalam kesempatan yang lain Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, dan beliau mendoakan, Allahumma faqihu fiddin walimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan dia terhadap perkara agama dan ajarkan ia ilmu tafsir ta'wil daripada ilmu Al-Quran. Sehingga dengan doanya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas itu, beliau adalah imamnya para mufassir. Ahli tafsir di zaman para sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Jadi imamnya daripada para mufassir. Jadi ini berkat daripada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kata salah seorang tabiin, Abdullah bin Abbas itu ketika dalam perjalanan haji, bagaimana di perjalanan itu Abdullah bin Abbas menafsirkan daripada Al-Quran tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan haji. Sehingga seorang tabiin ini mengatakan, kalaulah orang di luar Islam itu mendengar bagaimana lembutnya bahasa Abdullah bin Abbas, dia akan masuk Islam. Jadi saking alimnya Abdullah bin Abbas, pintarnya dia dalam perkara-perkara tafsir. Dan bahkan riwayat yang masyhur itu, Umar bin Khattab itu pernah mendatangkan Abdullah bin Abbas, menyuruh Abdullah bin Abbas itu masuk ke majelis beliau, jadi majelis para orang tua yang duduk bersama Umar bin Khattab. Dan kata Abdullah bin Abbas, ketika itu saya berumur kurang lebih mungkin 16 tahun saja. Kemudian kata Umar bin Khattab kepada para sahabatnya atau kawan-kawannya, tahukah kalian tentang ayat An-Nasr, yakni idza jaa nasrullahi wal fath? Maka para sahabat yang lain mengatakan itu adalah pertolongan dan kemenangan Allah dan janji Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Fathul Makkah nanti suatu saat akan dikuasai kaum muslimin. Kemudian kata Umar bin Khattab, adakah pendapat yang lain? Maka
sebagian besar para sahabat yang hadir di situ, yang duduk bersama Umar, para sahabat senior, yakni orang-orang tua, itu mengatakan seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas tentang ayat ini? Maka kata Abdullah bin Abbas, ayat ini menjelaskan tentang tandanya wafatnya Nabi SAW, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Makanya Rasul SAW kata Ibunda Aisyah ketika turun ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka beribadahlah kepada Allah, bertasbihlah memuji Allah dan beristighfar. Maka semenjak turun ayat ini Rasul SAW dalam sholat beliau senantiasa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi boleh pilihan subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal a'la ketika sujud, dan ini salah satu doa ketika ruku dan ketika sujud yang diajarkan Nabi SAW. Jadi sejak turun surah Al-Fat ini, surah An-Nasr ini, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW beliau sering membaca, sering beristighfar ketika ruku dan sujud dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan ini juga sebuah dalil ketika Allah mengajarkan kepada Rasul itu sesuatu, beliau SAW adalah orang yang banyak meminta atau banyak menyebut sesuatu itu. Ketika Allah mengajarkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah puji Allah dan beristighfar, maka beliau SAW adalah orang yang paling banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijelaskan ketika itu, kata Abdullah bin Abbas, itu adalah tanda bahwasanya Rasul akan wafat. Maka Umar berkata, tidak ada yang aku ketahui tentang ayat tersebut juga kecuali sebagaimana apa yang kau ketahui. Maksud Umar bin Khattab, aku juga berpendapat seperti itu. Jadi surah An-Nasr yang turun kurang lebih pada tahun ke-8 Hijriyah itu, bahwasanya 5 tahun setelahnya Rasulullah SAW meninggal dunia, sebagaimana riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Jadi riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Jadi ini sebuah contoh bagaimana Rasul SAW beliau mendoakan Abdullah bin Abbas, yakni agar dipahamkan tentang perkara-perkara agama. Jadi siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, siapa menginginkan dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Jadi harus dengan ilmu. Dan ini yang di doa yang sangat bagus daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika beliau menyampaikan muqaddimahnya dalam Bulughul Maram. Beliau berdoa kepada Allah, wasammaituhu Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kitab tersebut aku namakan, kata beliau, Bulughul Maram, yang menjelaskan tentang dalil-dalil dalam masalah hukum. Wallahu as'aluhu alla yaj'ala ma'al alimnahu alaina wabalan. Dan kata beliau, hanya kepada Allah lah aku memohon agar ilmu yang diberikan kepada kami tidak menjadikan petaka atau musibah bagi kami. Walau wa an yarzuqanal amala bima yardhihi subhanahu wa ta'ala. Dan juga kami berharap juga diberikan kami rezeki untuk beramal sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu bisa juga menjadi malapetaka bagi seseorang kalau ilmu itu tidak dia amalkan. Jadi kalau ilmu itu dia tidak amalkan, atau juga ilmu itu akan menjadi beban berat daripada hisab menjadi dosa karena ilmu itu diselisihi. Mungkin dia tahu perkara-perkara yang halal, namun dia meranjah atau dia mengambil perkara-perkara yang haram, sehingga ini akan menjadikan beban bagi seorang berilmu, akan menjadi dosa baginya. Nah, ini yang dijelaskan. Dan juga Rasul SAW juga dalam riwayat itu pernah mendoakan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW ketika Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni sa'iluka bimithli ma sa'alaka sahibahu, ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang kedua sahabatku itu meminta kepadamu. Wa as'aluka ilman la yunsa, kata Abu Hurairah, aku meminta kepada engkau wahai Allah ilmu yang tidak mudah aku lupakan. Jadi Abu Hurairah itu pernah mengeluh hafalannya kepada Rasul SAW. Dalam riwayat juga kemudian Nabi SAW memegang dada Abu Hurairah dan mendoakan agar dikuatkan daripada hafalannya.
Dan dalam hadis ini, dalam riwayat daripada Al-Imam Tabrani dalam Mu'jan At-Tabrani atau Mu'jan Al-Awsat, bahwasanya Abu Hurairah berdoa, Rasulullah SAW mengaminkan. Doa Abu Hurairah, wa as'aluka ilman la yunsa. Aku meminta ilmu yang tidak mudah dilupakan. Nah, pernah suatu ketika Khalifah itu meminta Abu Hurairah itu menuliskan 100 hadis, dan dicatat oleh pengawalnya, oleh pencatat sekretarisnya pada saat itu. Kemudian pada tahun berikutnya Khalifah itu memanggil lagi Abu Hurairah agar membacakan hadis yang disebutkan itu yang tahun yang lalu, setahun yang lalu, yang pernah dibacakan Abu Hurairah itu 100 hadis yang dicatat oleh sekretarisnya pada saat itu. Dan ternyata 100 hadis yang dibacakan tahun yang lalu itu persis sama yang dibacakan oleh Abu Hurairah pada Khalifah pada saat itu. Dan ini diperhatikan dari catatan itu oleh sekretarisnya. Jadi bagaimana kuatnya daripada hafalan daripada Abu Hurairah. Dan kita mengetahui bahwa Abu Hurairah itu orang yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW, kurang lebih 5.374 hadis. Jadi Abu Hurairah itu hafalannya paling banyak daripada para sahabat. Yang sebenarnya Abu Hurairah itu masuk Islam setelah daripada perang Khaybar itu. Jadi kurang lebih 3 atau 4 tahun saja beliau bersama Nabi SAW. Akan tetapi Abu Hurairah memanfaatkan momen kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah dalam bahasa beliau, di mana ada tangan Rasul maka di situ ada tangan saya. Kecuali Rasul itu berada di dalam rumah beliau, karena beliau tidak mungkin bisa masuk ke rumah Nabi SAW kecuali dengan izin orang yang ada di dalam rumah. Akan tetapi ketika Rasul berada di luar rumah beliau, maka Abu Hurairah senantiasa bersama dengan Nabi SAW. Jadi beliau adalah orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Jadi ini Abu Hurairah, beliau adalah salah seorang juga yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, sehingga bagaimana kuatnya daripada hafalan daripada Abu Hurairah. Nah, ini menandakan bahwasanya kita harus memperhatikan baik perkara-perkara ilmu dunia, dan juga kita harus memperhatikan perkara-perkara daripada ilmu akhirat. Makanya luangkan waktu kita untuk perkara-perkara agama. Yang disebutkan dalam sebuah hadis itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah terhadap kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia terhadap perkara-perkara agama. Jadi bersusah payah dulu, harus berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, harus meluangkan waktu untuk dalam majelis-majelis ilmu, karena ini adalah warisan para ulama dan warisan Rasul SAW. Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi Rasul mewariskan daripada ilmu yang beliau wariskan kepada para ulama. Dan inilah duduknya majelis ilmu kita seperti ini. Ini adalah warisan daripada Rasulullah SAW. Maka bersabar kita. Di samping itu juga yang terpenting pula untuk memberikan pemahaman ilmu kepada kita, dan juga kita pahamkan ilmu itu kepada anak-anak kita. Jadi ilmu agama, karena itu akan mengalir pahalanya meskipun kita meninggal dunia, Pak, karena anak itu adalah aset kita. Jadi itu akan mengalir kepada kita ilmu tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut yang disebutkan dalam sebuah hadis, idza matal insan in qata'a amaluhu ila salas, yakni sedekahun jariyah atau ilmu yang tafa'u bih wa waladun sholihun yad'ulah, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan daripada orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Namun yang terpenting yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita paham terhadap perkara-perkara dunia namun kita buta dalam perkara-perkara agama. Namun yang terpenting pula, silahkan mencari gelar-gelar dunia, namun juga kita harus juga berusaha menjadi orang yang senantiasa mencari ilmu agama. Jadi mencari ilmu, jadi dunia kita dapat, akhirat juga kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.